Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kali ini kita akan mengkisahkan kisah Uqbah bin Amir al-Juhani, dari seorang pengembala hingga menjadi seorang panglima. Rasulullah SAW hampir tiba di Yathrib. Setelah lama berharap dan menantikannya, di sana sudah menunggu para penduduk Madinah yang baik hati. Mereka berkerumun dengan memukul genderang serta mengumandangkan tahlil serta takbir, karena gembira menyambut datangnya Nabi yang penuh kasih dan sahabatnya As-Siddiq. Terlihat juga di sana ada wanita-wanita yang berada di atas atap rumah mereka bersama anak-anaknya. Mereka mencoba menyisir pandangan sambil bertanya, yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Terlihatlah kenderaan Rasulullah SAW yang berjalan tenang di antara barisan orang-orang, yang diiringi dengan hati yang gembira dan air mata kebahagiaan serta senyuman ceria. Akan tetapi Uqbah bin Amir al-Juhani tidak melihat iringan kendaraan Rasulullah SAW dan tidak senang menyambut beliau seperti orang-orang lain. Hal itu dikarenakan ia tengah keluar menuju daerah pendalaman dengan membawa domba-dombanya supaya ia bisa mengembalakannya. Setelah sekian lama, ia merasakan kelaparan dan takut mati karenanya. Hanya domba-domba itulah yang ia miliki dari kehidupan dunia ini. Akan tetapi kebahagiaannya merebak di Madinah Al-Munawwarah dengan cepat tersiar hingga desa-desa yang dekat dengannya atau yang jauh. Kabar gembira itu akhirnya sampai juga ke telinga Uqbah bin Amir al-Juhani yang sedang mengurusi domba-dombanya di pedalaman kampung. Kisah perjumpaannya dengan Nabi SAW. Uqbah berkata, Rasulullah SAW tiba di Madinah, dan pada saat itu aku sedang mengurus domba milikku. Begitu aku mendengarkan berita kedatangan beliau, aku segera meninggalkan hartaku dan segera pergi untuk menemui tanpa sempat berpikir apapun. Begitu aku berjumpa dengan beliau, aku bertanya, apakah engkau mau membaiatku ya Rasulullah? Beliau bertanya, siapakah engkau? Saya adalah Uqbah bin Amir al-Juhani. Rasul bertanya lagi, mana yang lebih kau sukai? Apakah kau akan berbaiat kepadaku sebagai seorang Arab, atau kau berbaiat kepadaku karena telah berhijrah? Aku menjawab, aku lebih memilih baiat hijrah. Maka Rasulullah SAW membaiatku sebagaimana beliau membaiat para muhajirin. Kemudian aku menginap semalam bersama beliau. Lalu aku kembali untuk mengurusi domba-dombaku. Kami saat itu berjumlah 12 orang yang telah menyatakan masuk Islam dan tinggal jauh dari Madinah untuk mengembalakan domba-domba milik kami di pedalaman. Salah seorang dari kami berkata, tidak akan bermanfaat besar bagi kita bila kita tidak datang menghadap Rasulullah SAW setiap hari, agar kita dapat mempelajari ilmu agama dan dapat mendengarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka baiknya setiap hari salah seorang di antara kita ada yang berangkat ke Yathrib, biar dombanya kita yang menguruskannya. Kemudian aku berkata, berangkatlah kalian menghadap Rasulullah satu demi satu. Orang yang pergi boleh menitipkan dombanya kepadaku, sebab aku amat khawatir kepada domba-dombaku untuk aku titipkan kepada orang lain. Kemudian para sahabatku berangkat menghadap Rasulullah SAW satu persatu, dan mereka menitipkan dombanya untuk aku gembalakan. Jika ia sudah kembali, aku mendengarkan apa yang telah ia dengar. Aku menimba apa yang telah ia dapatkan. Aku terus melakukan hal itu hingga aku bertanya kepada diri sendiri, dan akhirnya aku berkata, celakalah aku.
Apakah kerana hanya sealasan domba yang tidak gemuk dan membuat gaya engkau akan kehilangan kesempatan bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehilangan perjumpaan langsung tanpa perantara lagi? Kemudian aku biarkan domba-dombaku dan aku pun berangkat ke Madinah agar aku dapat tinggal di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping beliau. Tidak pernah terbayangkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani sejak ia mengambil keputusan yang amat menentukan bahawa ia akan menjadi pada beberapa lama. Kemudian salah seorang dari para sahabat yang berilmu, ahli dalam bidang ilmu Al-Quran, salah seorang panglima perang yang ternama, dan salah seorang dari para wali Islam. Ia pun tidak pernah membayangkan, sekedar khayalan saat ia meninggalkan dombanya dan berangkat menuju Allah dan Rasulnya, bahawa dirinya akan berada di barisan terdepan pasukan dan menaklukkan Damaskus yang menjadi pusat dunia dan membuat bagi dirinya rumah di tengah tamannya yang indah di daerah Gerbang Tuma. Ia juga tak pernah berkhayal bahawa dirinya akan menjadi salah seorang panglima perang yang menaklukkan Mesir dan bahawa dirinya akan menjadi wali di sana, lalu membangun sebuah rumah untuk dirinya di tepi gunungnya yang bernama Al-Muqattam. Semua ini adalah hal-hal yang tidak pernah terduga dan hanya diketahui oleh Allah saja. Uqbah bin Amir selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat sebuah bayangan. Uqbah selalu memegang tali kekang bigal Rasul ke mana saja beliau pergi, sehingga ia dikenal dengan radif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun pembonceng Rasulullah. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari bigalnya supaya Uqbah yang menungganginya, sedangkan Nabi berjalan kaki. Uqbah mengisahkan, aku pernah memegang kendali bigal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah hutan Madinah. Kemudian beliau bertanya kepadaku, "Wahai Uqbah, apakah engkau tidak mau naik?" Aku tadinya hendak mengatakan tidak, akan tetapi aku khawatir itu akan menjadi sebuah pembangkangan terhadap perintah Rasulullah. Lalu aku menjawab, "Baik ya Nabi Allah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari bigalnya dan aku pun naik ke atasnya untuk memenuhi permintaannya, dan beliau pun berjalan kaki. Tidak lama kemudian aku turun dan Nabi SAW pun kembali naik ke atas bigal. Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Wahai Uqbah, maukah engkau jika aku ajarkan 2 surat yang tidak ada bandingannya?" Aku menjawab, "Tentu aku mau ya Rasulullah." Kemudian beliau membacakan untukku Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tibalah waktu solat. Kemudian Rasulullah SAW pun menjadi imam dan membaca kedua surat tersebut. Lalu beliau bersabda, "Bacalah kedua surat tersebut setiap kali engkau tidur dan engkau bangun." Uqbah berkata, "Aku senantiasa membaca kedua surat tersebut sepanjang hidupku ya Rasulullah." Uqbah bin Amir Al-Juhani menjadikan cita-citanya hanya terpaut pada 2 hal saja, yaitu ilmu pengetahuan dan jihad. Ia berusaha untuk mendapatkan keduanya dengan ruh dan jasadnya. Ia rela mengeluarkan apa saja untuk mendapatkannya. Dalam masalah ilmu pengetahuan, Uqbah telah menyerap dari sumber tenaga Rasulullah SAW yang begitu banyak sehingga ia telah menjadi ahli dalam ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih dan ilmu mawaris, dan ilmu-ilmu lainnya. Dia termasuk orang-orang yang memiliki suara terbagus dalam membaca Al-Quran. Jika malam sudah menjelang dan alam semesta sudah menjadi tenang, maka Uqbah akan membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Bacaannya yang begitu indah telah membuat hati para sahabat tercenung mendengarkannya, sehingga hati mereka menjadi khusyuk dan mata mereka menitikkan air mata karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari
Umar bin Khattab pernah memanggilnya dan berkata, "Bacakan kepadaku sesuatu dari Al-Quran, wahai Uqbah." Lalu Uqbah berkata, "Baik ya Amirul Mukminin." Kemudian Uqbah mulai membacakan beberapa ayat Al-Quran, dan Umar pun menangis sehingga air matanya membasahi jenggotnya. Uqbah meninggalkan sebuah mushaf Al-Quran yang dituliskan oleh tangannya sendiri. Mushaf tersebut beberapa tahun lalu masih terdapat di Mesir, di Masjid Jami' yang dikenal dengan Masjid Jami' Uqbah bin Amir. Pada bagian belakangnya dituliskan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani. Mushaf Uqbah bin Amir ini termasuk mushaf tertua yang masih ditemukan di muka bumi ini. Akan tetapi kini sudah hilang, seperti banyak peninggalan berharga yang juga lenyap karena sebab kelalaian kita. Pada bidang jihad, kita dapat mengetahuinya bahwa Uqbah bin Amir Al-Juhani turut serta bersama Rasulullah SAW dalam perang Uhud dan beberapa peperangan sesudahnya. Dia termasuk salah seorang prajurit yang gagah berani, yang pernah berjuang dengan susah payah dalam perang menaklukkan Damaskus. Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah memberikan sebuah kehormatan kepadanya dengan mengutusnya sebagai delegasi pembawa kabar kemenangan ini kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Maka ia pun selama 8 hari 8 malam dari hari Jumat hingga Jumat kemudian menempuh perjalanan ke Madinah tanpa henti, sehingga ia menyampaikan kabar gembira kepada Umar Al-Faruq atas keberhasilan kaum muslimin melakukan penaklukan yang besar terhadap Damaskus. Dia juga adalah salah seorang panglima pasukan muslimin yang berhasil menaklukkan Mesir, sehingga Amir Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan memberikan anugerah kepadanya dengan mengangkat dirinya sebagai gubernur di sana selama 3 tahun lamanya. Kemudian Amirul Mukminin menginstruksikan kepadanya untuk berperang melawan Kepulauan Ridus di Mediterania. Kerana begitu cintanya dengan jihad, ia menghafalkan banyak hadis jihad di hatinya. Secara khusus, ia meriwayatkan hadis-hadis tentang jihad kepada kaum muslimin dan seringkali melatih ketangkasan memanahnya, sehingga bila ia ingin mendapat hiburan bagi dirinya, maka ia akan melakukan olahraga memanah. Begitu Uqbah bin Amir Al-Juhani sakit menjelang wafat. Saat itu ia berada di Mesir. Ia mengumpulkan anak-anaknya dan berwasiat kepada mereka serta berkata, "Wahai anak-anakku, aku melarang 3 hal kepada kalian. Maka jagalah larangan ini dengan baik-baik. Janganlah kalian menerima hadis Rasulullah SAW kecuali orang-orang yang terpercaya. Janganlah kalian berhutang meski kalian hanya berpakaian abak. Dan janganlah kalian menulis syair sehingga membuat hati kalian lalai dari Al-Quran." Begitu ia meninggal, keluarganya menguburkan jasadnya di kaki gunung Al-Muqattam. Kemudian keluarganya mencari-cari apa saja peninggalan Uqbah. Rupanya ia meninggalkan lebih dari 70 busur panah. Setiap busur disertai sebuah tanduk dan beberapa anak panah. Uqbah berpesan, peninggalannya ini harus digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan tempat yang layak bagi Uqbah bin Amir Al-Juhani. Semoga ia berkenan memberikan balasan terbaik baginya atas jasa yang pernah ia lakukan terhadap Islam dan muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.